this YouTube channel. Pagi teman-teman semuanya, saya Jessica, mahasiswi di KP semester 6, saat ini sedang magang di MPK Indonesia. Pagi ini aku mau sharing-sharing singkat tentang gimana sih cara aku menghadapi burnout dan overthinking supaya kita tuh tetap waras di tengah deadline dan tekanan kerja. Jadi menurut aku fase magang itu emang salah satu fase yang paling welcome to reality. Jadi tiba-tiba harus adaptasi sama lingkungan baru, ketemu orang-orang dari latar belakang yang beda-beda, dan bahkan cara komunikasinya juga beda-beda. Dan jujur buat aku di awal tuh rasanya gampang banget takut salah. Bahkan hal kecil kayak ngirim ke atasan hasil kerja kita atau nanyain revisi yang bikin kepikiran gitu. Pas awal-awal aku dapat revisi itu langsung kepikiran, wah hasil kerjaku jelek banget ya berarti, atau aku cocok nggak sih sebenarnya ada di bidang ini, atau aku beneran capable nggak sih buat ada di sini gitu. Pasti teman-teman ada juga yang pernah mikir kayak gitu. Terus jadi mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Jadi menurut aku wajar banget kalau fase magang itu terasa overwhelming. Misalnya buat anak TKV kayak aku yang sering naruh value dirinya di hasil karya yang kita buat. Nah, kalau lagi mikir seperti itu, apa sih yang biasanya aku lakuin? Jadi yang pertama kita harus mengenali kondisi dulu. Masuk ke dunia magang itu bukan hal yang gampang. Lingkungannya baru, orangnya baru, tanggung jawabnya baru, apalagi buat teman-teman yang merantau. Dan kadang kita ngerasa harus langsung bisa, padahal magang itu tempat kita belajar dan butuh bimbingan. Kita juga butuh proses adaptasi gitu. Hal yang aku pelajari dari pengalamanku adalah nggak semua yang kita pikirin itu benar. Jadi misal kita mikir, tadi aku salah, berarti aku nggak kompeten. Revisiannya banyak banget, berarti aku jelek banget hasil kerjanya. Atau yang lain lebih cepat selesai, berarti aku ketinggalan atau lelet banget gitu versinya. Padahal itu belum tentu fakta ya teman-teman. Itu biasanya cuman interpretasi kita aja gitu. Jadi kita perlu belajar membedakan antara fakta dan pikiran kita sendiri gitu. Nah, terus pertanyaannya kalau overthinkingnya terjadi kita mesti ngapain? Yang pertama, pause dulu sebelum makin jauh mikirnya, karena kadang kita tuh capek bukan karena realitanya berat, tapi karena skenario di kepala kita aja yang kebanyakan gitu. Coba tanya ke diri sendiri, ini beneran fakta atau aku cuman lagi terlalu keras sama diri sendiri aja. Misal aku anak di kafe kadang suka nyimpulin dirinya gagal cuman gara-gara revisi, padahal revisi itu bagian dari proses kerja. Dan menurutku penting juga buat mulai ganti cara ngomong ke diri sendiri. Kalau biasanya kita ngomong, ih aku kok nggak bisa-bisa sih, atau aku lelet banget adaptasinya, lelet banget bisanya gitu. Coba pelan-pelan diganti jadi, aku masih belajar kok, atau aku bisa improve karena revisian ini gitu. Karena cara kita ngomong ke diri sendiri itu ngaruh banget ke mood kita atau cara kita bertahan dalam tekanan. Menurutku self-care juga penting karena otak kita juga butuh istirahat kan, karena kita ini manusia bukan mesin. Mesin aja butuh servis atau di maintenance gitu, dan healing itu nggak harus mahal, yang penting kita happy ngelakuinnya. Misal pulang kerja terus istirahat, tidur misalnya, atau ada juga yang pilih jalan sore ya sambil dengerin lagu favorit. Bisa juga research lewat hobi, nonton film atau series sambil rebahan, atau makan yang manis-manis, atau sekedar diem dan nggak ngapa-ngapain juga boleh-boleh aja. Kalau habis ngerjain kerjaan yang bikin capek banget, aku kasih reward buat diriku sendiri gitu. Biasanya aku beli makanan, beli chicken tuh. Sampai temanku bilang, "Kamu makannya chicken mulu, ntar jadi ayam loh."
ya nggak apa-apa jadi ayam yang penting happy ya kan. Menurutku menurutku setiap orang harus punya cara masing-masing buat bertahan dan mengisi ulang energinya. Kadang kita sering banget maksa diri kita buat others pengen kelihatan capable atau pengen kelihatan bisa diandalkan padahal kita ini manusia biasa. Jadi sebelum presentasi ini aku akhiri, aku mau bilang kalau di sini ada yang lagi capek, lagi overwhelmed, itu manusiawi kok. Dan kalau kalian merasa butuh bantuan, carilah bantuan. Jangan nunggu sampai parah dulu, sampai berdarah-darah baru nyari pertolongan. Cari bantuan itu nggak apa-apa, dan kalian gak harus ngelewatin semuanya sendirian. Minta bantuan itu bukan berarti kita lemah, tapi justru karena kita cukup kuat untuk bertahan dan cukup peduli sama diri kita sendiri. Semoga dari sharing aku hari ini ada sedikit yang bisa kalian ambil dan semoga kita bisa jadi lebih baik dalam memperlakukan diri sendiri. Thank you. Halo, kalau menurut aku presentasi udah sangat bagus dan juga relate banget buat aku sebagai anak magang yang mulai bekerja di lingkungan kerja yang baru. Nah, tapi aku pengen nanya, gimana sih caranya buat bedain rasa takut yang masih normal sama burnout yang udah serius? Itu aja sih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut aku kalau yang masih normal itu yang masih bisa apa ya, yang masih bisa kita atasi dengan self care yang tadi. Jadi kalau udah merasa rasa takutnya tuh takut banget sampai kita nggak bisa ngatasin sendiri tuh sebenarnya kita lebih baik mungkin bisa curhat ke teman dulu atau bisa langsung cari bantuan profesional begitu. Terima kasih Kak untuk presentasi hari ini. Topiknya menurut aku bagus banget ya. Overthinking sama burnout, apalagi aku juga lagi magang. Bahasanya tadi tuh bikin sadar kalau overthinking sama burnout itu valid banget buat kita karena kita juga baru mulai magang kan. Tapi yang paling penting tuh uh, support system sih ya kayaknya untuk melewatinya. Thank you ya Kak. Terima kasih atas tanggapannya.